Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, dan kali akan bahas mengenai timnas Indonesia yang dipastikan akan bertemu kembali dengan para mantan lawannya dari ronde-ronde sebelumnya, guys ya. Dimana ada Irak yang pernah kita temui di ronde kedua. Saat itu kita satu grup sama Vietnam dan Filipina juga. Dan dua kali pertemuan Indonesia saat itu nggak pernah menang sih ya. Yang pertama ketika di Basra kita kalah 5-1, dan di GBK kita kalah 3-1 ya. Ada peningkatan ya, kalahnya cuma beda 2 digit gitu kan. Cuma ngurang 2 digit lah ya. Lumayan setidaknya ya kan. Nah, kemudian yang satunya lagi adalah sang tuan rumah yang pernah kita temui di ronde ketiga kemarin, yaitu adalah Saudi Arabia. Dimana ketika kita ketemu saat itu kita pernah mengalahkan mereka di GBK, tapi sayangnya di Saudi sana kita malah berakhir imbang 0-0 guys ya. Yang waktu itu sebenarnya gue pribadi merasa harusnya kita bisa menang. Kok 0-0 sih? 1-1, sorry. 0-0. Gue lupa gue nyarakter orang mengundang sebagus itu. Bagus itu loh ya kan, dari celah gitu kan, shoot gitu kan. Bagus kan. Nah, gue sih menganggap ini grup yang sebenarnya cukup sangat enak banget ya untuk Indonesia. Dimana kalau dengan grup seperti ini harus Indonesia bisa lolos langsung, apalagi karena seperti yang tadi gue bilang udah pernah ketemu, jadi kita bisa mengorek kembali masa lalu, seperti apa skuadnya lawan, seperti apa kemampuannya, individual pemainnya seperti apa, Ali Jasim, kemudian ada Alda Usari, segala macam kunci-kunci mereka kita harusnya sudah tahu siapa aja gitu loh. Walaupun emang Irak yang sekarang ganti pelatih, yang mana terakhir itu kita dikalahin sama Jesus Casas, sekarang itu pelatihnya adalah Graham Arnold. Sebenarnya ya Graham Arnold juga pernah ketemu ya kan, jadi kayak ibarat tuh kayak deja vu aja gitu loh ya. Cuma waktu itu kita nggak sama Pak Clifford, kita waktu itu sama Coach Shin. Makanya semoga kali ini mungkin akan berakhir lebih baik ya, karena mengingat dua pertemuan sebelumnya sama Coach Shin ketika menghadapi Graham Arnold dan juga Saudi Arabia, yang sebenarnya waktu itu Saudi Arabia udah sama Mancini sih ya, waktu itu berakhir imbang. Tapi semoga dengan gaya menyerangnya Pak Kluivert dan juga Bapak Alex Pastor kita bisa menang, setidaknya selisih 1 gol lah ya kan. Nah, kemudian berbicara soal gol, tentu kita juga harus bahas mengenai striker timnas Indonesia oleh Romani yang dipastikan harus absen akibat cedera di laga pramusim Piala Presiden. Aduh, sayang banget. Padahal gue berharap banget tuh sama Ole ini ya. Apalagi ingat dia lagi sering nyetak gol, walaupun ketika ngadepin Jepang kita nggak nyetak gol sama sekali, bahkan nyetak tendangan juga nggak gitu kan. Waktu itu sebenarnya gue mau gue bahas, cuma gue merasa kayak gue bahas kayaknya sedih banget dibanting 6-0 terus dibahas gitu kan ya. Udah nggak mood banget gue. Aduh, gak usah deh. Jadi akhirnya gak jadi gue bahas deh ya kan, kasihan ya. Ya kasihan lah dibanting 6-0, gimana gak kasihan ya. Nah, sebenarnya ya seperti dari gue bilang, gue cukup menyayangkan sekali cederanya Mang Ole ini. Kok bisa cedera padahal cuma pramusim, ya pramusim jadi-jadian ya. Namanya juga terlalu pencitraan kan. Cederanya tarkam banget lagi, aduh ya Allah. Itu nih, sorry itu saya, gue tuh sempat komen di salah satu media sosial. Ada yang bilang kalau cedera itu adalah bagian dari atlet sepak bola. Oke, it's fine. Iya, gue juga setuju mengenai hal itu. Tapi ada yang namanya tackle bersih, ada yang namanya tackle kotor. Nah, yang dilakukan sama si pemain dari klub, klub itu lagi kan, dari klub itu adalah tackle kotor, yang dimana itu jelas-jelas ngejar kaki. Sedangkan untuk mengambil bola dari cara untuk mengambil bola dari Ole, caranya itu adalah dengan menggunakan tackle bersih. Bisa ya, gue bukan main sih, dijelasin juga sebenarnya agak rada susah gitu kan. Takutnya ntar kalau gue jelasin, misalnya kayak gue jelasin harusnya itu begini, tapi ntar nanti dari pemain asli enggak kok harusnya dari kesini gitu kan. Jadi karena gue bukan main asli, tapi gue merasa harusnya saat itu bisa di tackle dengan cara yang lebih bersih ya. Jadi buat kalian yang merasa kalau main bola itu kan bisa cedera kapan aja, lihat tuh Jamal Musiala. Ya, Jamal Musiala cedera di event sih ya kan, di laga resmi guys, bukan laga pramusim ya. Itu catatan penting deh ya buat yang masih mau ngebelain itu ya. Sekedar mengingatkan aja. Nah, terus siapakah penggantinya oleh Romani di timnas sekarang? Gue
prefer untuk mengambil satu pemain lagi, itu adalah Mauro Zistra ya, yang katanya udah on progress. Semoga bisa dipercepat ya progresnya biar nanti bisa tampil di FMD September ya kan, sekalian uji coba juga, semoga nggak cedera juga ya kan, jangan diajakin ke pramusim. Nah, selain Zistra sebenarnya ada beberapa sih, kalau masalah striker tuh Indonesia melimpah ruah gitu ya, mau pilih mau lokal mau diaspora banyak gitu lah. Cuma gue merasa mungkin Zistra ini lebih proper dibandingkan yang lain, walaupun sebenarnya menaikkan Jens Raven juga menjadi pilihan yang cukup masuk akal menurut gue, dan juga memainkan main timnas lokalan yang lain gitu loh, kayak misalnya Ramadhan Sananta atau Septian Bagaskara ya, atau terserah siapa lah ya kan, kita nggak tahu yang mungkin lagi di musim itu yang lagi berjalan ini nih, yang musim baru ini lagi on top, mungkin bisa dipanggil gitu ya kan. Ya mungkin kalau misalnya dia lagi on top perform bisa tiba-tiba gacor ya kan, jadi ngeri kan. Iya, bisa menguntungkan Indonesia gitu daripada kita capek-capek lagi ya kan, mencari. Jadi itu aja dari gua, semoga Indonesia bisa lolos, jangan lewat ronde kelima. Kalau lewat ronde kelima, gua mau Oliver dipecat please ya, itu aja. Karena perjanjian awal kan adalah lolos langsung ya, ronde keempat itu adalah targetnya Sintayong. Kalau lolosnya ke ronde kelima artinya dia sudah gagal 2 kali, jadi harus dipecat. Oke, itu saja, gue pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.